Desa pada masa lalu dianggap sebagai desa yang tertinggal, daerah yang suram, tak berkemajuan, terpelosok, terbelakang, dan sebagainya. Penyebabnya bermacam-macam, di antaranya kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang. Meskipun desa memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang kaya, seringkali mereka terpinggirkan dalam proses pembangunan yang lebih luas. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengubah pandangan tersebut. Perspektif masyarakat desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Undang-Undang Desa mengubah secara mendasar perspektif dan pola hubungan antara desa dengan negara. Desa sebagai sebuah entitas diakui keberadaan dan haknya, sebagaimana ditegaskan dalam azas rekognisi dan subsidiaritas. Dan desa memiliki hubungan langsung dengan negara, sebagaimana diwujudkan melalui dana desa. Dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan itu adalah turunan dari konsep subsidiaritas. Artinya, masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat, sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal. Dalam hal ini adalah desa, tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Sebelum memahami apa yang telah mengubah desa menjadi demikian, penting untuk mengerti 4 perspektif yang mendasari Undang-Undang Desa. Pertama, memandang desa hanya sebagai wilayah administratif yang akibatnya menciptakan desa birokratis dengan ciri pemerintah desa dan masyarakatnya lemah. Cara pandang ini terjadi misalnya di banyak desa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Desa semacam ini tidak menghadirkan kepala desa sebagai pemimpin lokal yang kuat, kecuali hanya sebagai pesuruh atau mandor yang menjalankan tugas-tugas administratif. Desa tidak memberikan manfaat kepada warga secara hakiki, kecuali hanya memberikan pelayanan administratif. Demikian juga dengan kondisi masyarakat yang tidak memiliki inisiatif dan swadaya yang kuat, kecuali hanya tergantung pada bantuan dari pemerintah. Kedua, memandang desa sebagai kepanjangan tangan negara atau disebut sebagai desa korporatis. Desa semacam ini menampilkan pemerintah desa, khususnya kepala desa yang kuat dalam melayani warga dan mengontrol masyarakat, sebagaimana diterapkan oleh Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Masyarakat sipil tidak tumbuh di desa, dan karena itu melahirkan kepala desa yang dominatif dan otokratis tanpa kontrol dari masyarakat. Ketiga, memandang desa sebagai persekutuan masyarakat. Ada 2 aliran dalam cara pandang ini. Pertama, komunitarian klasik yang memuja komunitas atau masyarakat adat. Sebuah komunitas yang sangat kuat dan memiliki ikatan komunal serta kearifan lokal dalam mengelola sumber daya lokal sebagai property rights mereka. Komunitas ini memiliki demokrasi komunitarian, yakni demokrasi yang menolak kebebasan individu dan lebih mengutamakan kebaikan bersama. Libertarian, yang memandang desa tidak perlu memiliki pemerintah desa yang kuat, juga tidak perlu didukung dengan demokrasi perwakilan melalui badan perwakilan desa. Masyarakat, termasuk individu anggota masyarakat, menjadi titik sentral perhatian dalam cara pandang ini. Artinya, setiap individu harus kuat, sadar akan hak-haknya, dan kemudian membangun modal sosial serta melakukan aksi kolektif dalam wadah masyarakat untuk mencapai kehendak dan tujuan kolektif itu. Keempat, memandang desa bukan sekedar kampung halaman, pemukiman penduduk, atau wilayah administratif, tetapi sebagai entitas seperti negara kecil. Konsep negara kecil, sebuah metafora untuk memudahkan pemahaman, serupa dengan konsep Liefring van der Tuuk pada tahun 1886 hingga 1887 yang menyebut desa sebagai republik kecil, setelah dia meneliti desa di Buleleng, Bali. Negara kecil bukanlah negara dalam negara,
melainkan sebagai organisasi lokal yang memiliki wilayah, kekuasaan rakyat, sumber daya, mata pencaharian, maupun budaya dan institusi. Desa sebagai negara kecil memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Undang-undang desa mengubah secara mendasar perspektif dan pola hubungan antara desa dan negara. Desa sebagai sebuah entitas diakui keberadaan dan haknya, sebagaimana ditegaskan dalam azas rekognisi dan subsidiaritas. Dan desa memiliki hubungan langsung dengan negara, sebagaimana diwujudkan melalui dana desa. Rekognisi ialah pengakuan terhadap hak asal-usul. Subsidiaritas ialah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Perspektif dan konstruksi yang demikian diorientasikan untuk menguatkan kapasitas desa menuju desa yang maju, mandiri, dan demokratis dengan bertumpu pada nilai-nilai kegotong royongan serta memulihkan kolektivisme atau kebersamaan dan kepemilikan kolektif atas aset strategis desa. Kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal. Dalam hal ini adalah desa, tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atau prakarsa desa dan masyarakat setempat menurut konsep subsidiaritas disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa. Ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa sebagai organisasi warga yang berpemerintahan. Desa memiliki kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal sebagai pandu arah untuk membuat daftar positif atau positive list dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai kewenangan desa. Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan, self-governing community, memiliki kewenangan mengatur yang hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini berbentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB desa, alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis, dan sebagainya. Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Contoh, desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membuat bagan ikan untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya. Desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota untuk dimanfaatkan demi memenuhi kepentingan masyarakat. Contoh, desa dapat mengakses dan memanfaatkan lahan negara berskala kecil yang tidak termanfaatkan atau tidak bertuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Pesan pokok desa dalam Undang-Undang Desa merupakan panduan antara konsep masyarakat yang berpemerintahan, self-governing community, dengan negara kecil atau local self-government, dengan menekankan keberadaan desa sebagai organisasi masyarakat yang berpemerintahan, yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Mengatur ditunjukkan dengan hak dan kewenangan desa membuat produk hukum atau peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Mengurus dan ditunjukkan dengan hak dan kewenangan desa untuk menyelenggarakan segala urusan yang menjadi kewenangan lokal desa, yang dijabarkan pelaksanaannya dalam 4 bidang: penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Lahirnya Undang-Undang Desa menjadi titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.
Harapan tersebut makin menggairahkan ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi jiwa Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa terdapat 6 kebijakan pokok yang mengatur tentang desa, yaitu penambahan kewenangan desa, yakni urusan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kepastian sumber keuangan desa, yakni alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota paling sedikit 10% atau 10/100 setelah dikurangi dana alokasi khusus. Memperkuat makna demokrasi desa berdasarkan nilai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan kebijakan desa, yakni mengubah nomenklatur Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Memperkuat kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa agar tercipta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik, memastikan kedudukan keuangan kepala desa, dan kepala desa bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh sekretariat desa yang dipimpin sekretaris desa. Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada dilakukan melalui desa persiapan. Perspektif dan pola hubungan antara desa dengan negara benar-benar telah berubah sejak keberadaan Undang-Undang Desa. Desa diakui keberadaan dan haknya, sebagaimana ditegaskan dalam azas rekognisi dan subsidiaritas, dan desa memiliki hubungan langsung dengan negara, sebagaimana diwujudkan dalam dana desa. Sampai di sini, semoga Anda sudah memiliki gambaran tentang desa dan visi Undang-Undang Desa. Anda harus membaca bahan bacaan untuk melengkapi pengetahuan tentang desa dan visi Undang-Undang Desa. Selain itu, Anda juga perlu menyimak infografis tentang tipologi cara pandang terhadap desa dan kondisi desa sebelum dan setelah keberadaan Undang-Undang Desa. Selamat melanjutkan kegiatan belajar.